Hmm, buat Bang Permadi Arya yang dulu saya sangat mengagumi Anda. Dulu saya sangat mengagumi Anda ketika Anda membuat konten-konten yang lucu, yang menghibur gitu. Tapi setelah Anda memberi pernyataan soal Palestina dan Israel, kekaguman saya sudah hilang. Bang 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 Permadi Arya, saya tidak pandai sih, dan saya tidak tahu soal sejarah Palestina. Tapi saya hanya mengutip suatu sejarah yang sangat singkat lah soal Palestina. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak menuju Palestina. Di Palestina itu sudah ada masyarakat dari suku Kanan sama Filistin, ya, Filistin. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim itu memiliki anak namanya Nabi Ismail. Itu yang pertama dari Siti Hajar, dan yang kedua itu dari Siti Saroh, itu namanya Nabi Ishak. Ishak artinya itu tersenyum. Nah itu. Nah, dari Nabi Ishak ini lahirlah Bani Israel, ya. Tapi kan sejarah lahirnya Bani Israel kan baru dimulai dari Nabi Yakub sama anaknya yang namanya Yusuf. Itu dulu Nabi Yusuf itu ketika Raja Fir'aun berkuasa, itu dia dijadikan menteri oleh Raja Fir'aun. Lalu semua keluarga saudara-saudaranya Yusuf semua itu pindah ke Mesiran. Setelah pindah ke Mesir, lama-lama Raja Fir'aun itu bermimpi kalau akan ada seorang dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun kan. Terus semua anak laki-laki kan dibunuh tuh. Nah, dari Raja Fir'aun inilah muncullah kisah Nabi Musa, ya. Terus juga Nabi Harun. Setelah singkat cerita, Nabi Musa ini menyelamatkan Bani Israel dari pengejaran Fir'aun, menyeberanglah ke Palestina. Nah, Palestina itu ada raja yang zalim itu. Terus Bani Israel ini disuruh berdakwah. Dia disuruh masuk ke negara Palestina, dan hadiahnya ya tanah Palestina itulah. Tapi dengan satu syarat, dia harus memerangi raja zalim itu. Tapi Bani Israel tidak mau, malah menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya itu berperang. Akhirnya dengan keingkaran Bani Israel itu, dialah tersesat selama 40 tahun di gurun pasir. Dia tersesat di Bani Israel di gurun pasir. Itu juga tercatat dalam Al-Qur'an. Tuh ceritanya di situ. Nah, karena Bani Israel itu gak mau berperang melawan raja yang zalim di Palestina, maka tersesatlah Bani Israel selama 40 tahun di gurun pasir. Singkat cerita, beranak pinaklah Bani Israel ini di gurun pasir itu, hingga orang menyebutnya pun bangsa Israel yang sekarang ini. Terus bangsa Israel ini pernah minta tolong sama negara-negara yang pro terhadap Israel untuk menyerbu Palestina, tapi juga tidak berhasil gitu. Dan yang satu lagi, ya,
Kalau orang Islam mempertahankan Palestina itu bukan berarti mempertahankan apa yang disebut itu tanah perjanjian. Tapi kebanyakan umat Islam itu membela Palestina itu karena di dalamnya itu ada Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Gitu, Baitul Maqdis itu yang dulu menjadi kiblatnya pertama umat Islam itu, dan menjadi apa? Menjadi saksi sejarahnya Nabi Yakub dan Iskaknya di situ, juga Abraham. Makanya umat Islam mati-matian membela masjid itu. Tapi kalau membela masalah tanah perjanjian ini saya nggak tahu. Tapi setahu saya umat Islam kalau membela Palestina itu karena di dalamnya itu dia membela masjid itu. Itu takutnya kalau Hamas kalah melawan Israel, kalau Hamas kalah melawan Israel dan Israel bisa menguasai Baitul Maqdis misalnya ya, itu bahaya dong. Bahayanya gimana? Israel yang sekarang ini setahu saya Zionis, bukan Israel Yahudi atau Nasrani lah, Pak. Israel itu Zionis lah. Zionis itu setahu saya itu Israel itu apa yang dikatakan itu penyembah setan itu loh, penyembah apa, Illuminati itu loh. Nah, setahu saya Masjid Al-Aqsa itu, Baitul Maqdis itu mau dijadikan penyembahan Illuminati. Setahu saya di situ gitu, karena tidak semua apa namanya itu Israel itu adalah Zionis, tidak semua, karena ada Yahudi juga ada, Nasrani juga ada. Tapi setahu saya yang gencar menginginkan Palestina itu adalah kebanyakan adalah kaum Zionis itu setahu saya ya. Jadi mohon maaf ya Bang Permardi Arya ya, jangan membuat statement yang seolah-olah Anda itu menjadi hakim penengah di antara Israel dan Palestina. Anda belajar lagi lah sejarah berdirinya Palestina itu bagaimana. Ya saya tahu lah sedikit lah, kalau Israel itu pernah lah dibantu oleh orang-orang Inggris, karena di masa kekhalifahan Ottoman itu pernah dibantu dan menyerahkan. Tapi yang namanya negara itu ya, kalau sudah berdiri, walau dijajah negara lain manapun, tetap juga akan melawan sampai titik darah habisnya. Contohnya ya Hong Kong sini ya. Hong Kong sini itu dulu pernah dijajah Inggris berapa puluh tahun. Bahkan nama-nama di sini banyak sekali yang pakai nama-nama keluarga kerajaan Inggris di Hong Kong sini. Baru pulang kembali ke negara Cina itu belum lama lah, sekitar tahun 90-an lah. Pokoknya belum lama. Hong Kong di sini dulu menjadi jajahan Inggris paling lama juga. Tapi apakah semerta-merta terus Hong Kong menjadi negara Inggris? Ya enggak. Tetap juga rakyat Cina memperjuangkan hak milik mereka sampai titik darah penghabisan. Bang Permadi Arya, belajarlah dari sejarah berdirinya Palestina bagaimana. Sebelum Nabi Ibrahim hijrah saja sudah ada beberapa suku di sana. Yang terkenal tuh suku Kanan sama suku Palestina. Itu penduduk asli, orang asli Palestina itu suku itu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu cuma hijrah dan pendatang dari Irak menuju Palestina itu. Makanya belajar lagi sejarah tentang Palestina, biar kamu itu enggak ngawur dalam memberi pernyataan gitu loh. Dan lagi pula di dalam situ ada masjid yang harus dijaga umat Islam. Enggak sembarangan loh bisa memberi pernyataan seperti itu. Mengenai masjid itu bisa untuk digunakan tempat ibadah, Yahudi pun bisa masuk kalau mereka itu niatnya baik-baik. Lah apa?
Israel ini tuh kan cuma membunuh sana sini, cuma menyerang, cuma ingin menghancurkan masjid itu kok. Kalau Yahudi kan masuk di situ juga ada orang sembahyang, umat Islam juga membiarkan sesuka hak mereka dalam sembahyang. Orang Yahudi itu juga ke sana sembahyang kok. Umat Islam juga diam-diam aja. Kenapa orang Israel kalau masuk masjid kok mengacau orang Islam sembahyang itu? Itu yang kau pikirkan itu hak milik tanah perjanjian itu kan janji Tuhan itu diberikan, tapi nyatanya Bani Israel itu mengingkari Tuhannya. Terus Tuhan menghukum Bani Israel keluntang-kelantung di muka bumi ini, tidak punya tempat tinggal. Itu karena Bani Israel sendiri mengingkari Tuhan, perintah Tuhan untuk berdakwah, menyerukan ketauhidan kepada Tuhan, tapi malah mengingkar para nabi dan rasul aja banyak yang dibunuh oleh Bani Israel. Makanya Tuhan menghukum Bani Israel itu tidak memiliki tempat di muka bumi ini. Mereka hidup berkeluntang-kelantung dari tempat ke tempat yang lain, karena memang itu hukuman Tuhan bagi Bani Israel yang selalu menentang perintah Tuhan. Itu aja Bang Permadi Arya. Perdalamin ilmu agama kamu, walaupun saya goblok tapi saya kalau disuruh bicara seperti itu ya soal Palestina ya saya pun nggak mau, karena itu memang hak paten penduduk Palestina, suku Palestina atau suku Kanan gitu. Itu karena Bani Israel nggak mau berdakwah melawan raja yang zalim di Palestina, makanya Tuhan menghukum mereka keluntang-kelantung di muka bumi ini. Mohon maaf yang Bang Permadi Arya atas pernyataan saya, tapi saya nggak setuju juga dengan pernyataan Anda seperti itu, seolah-olah memojokkan kaum Palestina yang merebut Israel. Nggak ada rakyat Palestina merebut Israel, nggak ada. Itu aja.